Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan saya waktu saya mengajar agama Katolik di beberapa perguruan tinggi ya. Sebelum ujian itu biasanya saya juga memberi semacam kisi-kisi atau gambaran-gambaran soal supaya mahasiswa itu terbantu untuk mengerjakan ujian itu. Dalam Injil hari ini, Yesus pun juga sedang memberi kisi-kisi ya, kisi-kisi tentang akhir zaman, ujian hidup kita. Saya juga mencoba untuk membandingkan suasana di mana saya waktu memberikan kisi-kisi itu kepada mahasiswa-mahasiswi saya, dan juga keadaan para murid saat itu yang mendapat kisi-kisi dari Tuhan Yesus. Yang jelas bahwa mahasiswa saya pasti senang ya. Mereka tuh selalu sebelum jadwal ujian ketika pertama kali keluar tuh langsung tanya, "Romo, besok tuh bahannya apa Romo? Kisi-kisinya apa Romo?" Sudah punya inisiatif. Karena mereka ingin nyicil supaya segera belajar karena masih banyak mata kuliah yang lain yang dosen-dosennya killer-killer. Jadi dia selalu duluan. Kalau agama, pokoknya yang mata kuliah yang luar biasa yang muatan umum itu, mata kuliah umum itu mereka senang karena lebih enteng lah katanya. Nah, ketika mereka mendapat itu, mereka sangat senang. Mahasiswa ini senang sekali. Dan akhirnya mereka lebih fokus untuk belajar dan mempersiapkan diri. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus saat itu di satu sisi mereka juga senang ya mendapatkan kisi-kisi dari Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Tetapi di satu sisi para murid suasananya juga dredeg atau cemas, takut. Kisi-kisi tentang apa? Ujian tentang apa? Yaitu tentang akhir zaman. Mengapa para murid takut? Mengapa para murid cemas? Para murid itu kita andaikan diri kita juga ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberi kisi-kisi kepada Anda dan saya mengenai hidup ini. Berjaga-jagalah.
Tuhan Yesus kisi-kisinya hanya itu. Mengatakan kepada para murid itu hanya berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Itu andaikan berkata dalam diri kita. Kisi-kisinya cuman itu. Kalau kisi-kisi seperti itu pasti kan kita cemas toh. Tidak jelas apa ini. Maksudnya apa Tuhan? Berjaga-jaga itu maksudnya apa? Kalau mahasiswa enak tahu, nanti kamu bab ini ya, kamu pelajari, kamu baca, mereka sudah lebih. Tapi kalau tentang ujian hidup ini, kisi-kisinya cuma berjaga-jagalah. Berpikir ulang ya untuk memahami maksud Tuhan Yesus itu. Kita tahu juga bahwa di kalangan anak sekolah ya, dan juga mahasiswa, mahasiswi di kalangan perguruan tinggi, itu juga muncul istilah tentang SKS. Ini yang masih studi pasti tahu. SKS itu sistem kerja, sistem kebut semalam. Nah ini biasanya karakter-karakter saya juga seperti itu dulu. Suka SKS, sistem kebut semalam. Kalau enggak itu otak ini tidak akan terpancing untuk segera. Kalau enggak dibuat panik itu enggak akan bisa mengerjakan. Ada macam-macam karakter, ada yang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk belajar dan sebagainya. Tapi biasanya yang ujiannya karakternya seperti ini, mempersiapkan seperti ini itu biasanya orang yang malas, meremehkan, gampang ke. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita tahu saat kedatangan anak manusia kelak, ya, iman kita juga apakah mungkin akan menjadi iman kebut semalam, IKS? Waktu kita sakit, waktu kita menderita baru kita ingat Tuhan. Sembayangin entek-entekan, habis-habisan. Apakah kita juga seperti itu? Punya iman yang kebut semalam. Seperti anak-anak sekolah yang lain atau mahasiswa yang lain, sistem kebut semalam, mengerjakan ujian, mengerjakan tugas. Apakah iman kita juga seperti itu? Jika iman kita seperti itu, maka iman kita belum dewasa. Iman kita masih menggantungkan semacam pemantik supaya kita melakukan sesuatu. Iman kita tidak punya inisiatif. Saudara-saudariku yang terkasih, kisi-kisi atau ujian yang diberikan Tuhan Yesus mengenai berjaga-jaga itu maksudnya apa dalam bacaan Injil hari ini? Berjaga-jaga yang diinginkan Tuhan Yesus itu apa sih? Supaya kita seperti apa sih? Tuhan Yesus itu ya rindu untuk disowani. Tuhan Yesus itu rindu untuk didatangi kita. Didatangi seperti apa Romo? Didatangi ketika Anda mungkin punya kebiasaan doa. Itu adalah cara kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rindu untuk disowani, didatangi. Saat seperti sekarang ini, kita semua itu sudah dikasih undangan ya perjamuan kudus. Terkadang ya karena masih terpola dengan pemikiran, isolah misa online, nantilah dan sebagainya. Nggak pernah punya inisiatif iman yang, aku sudah rindu banget. Iya, memang sedang pandemi, tetapi kan kita juga memiliki sikap bijaksana untuk menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, iman seperti ini, iman yang dewasa seperti ini, yang bisa menyikapi segala sesuatu, sehingga kita tidak hanya memiliki iman IKS itu. Ketika dalam perjamuan kudusnya, Tuhan juga mengundang kita, supaya apa? Supaya kita menerima tubuhnya, hosti kudusnya. Dan juga ketika di dalam Ekaristi, dalam misa, juga tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi menjadi pelaksana sabda. Mendengar iya, kemudian setelah mendengar pulang ke rumah masing-masing, bekerja di tempat masing-masing, laksanakan sabda Tuhan itu. Mengenai kasih, mengenai pengampunan, mengenai pelayanan, mengenai damai, lakukanlah sabda itu. Seringkali juga
ketika kita berjaga-jaga, kita dituntut untuk menjaga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang menderita di sekitar kita. Orang-orang yang kita cintai itu siapa? Yaitu orang tua kita. Kita juga punya kewajiban, tidak hanya menjaga diri, berjaga-jaga untuk diri sendiri, tetapi berjaga-jaga untuk menjaga orang tua kita. Contoh sederhana, Ma, Pa, Bu, Pak, nggak misa ta. Itu juga mengingatkan. Misalnya anak, ayo tak anter. Itu sudah memberikan melaksanakan kisi-kisi Tuhan supaya selamat juga orang tua, orang yang kita cintai. Kita juga punya kewajiban. Begitu pula juga suami dengan istri. Kamu nggak misa ta, kamu sudah 50 tahun nggak misa loh. Wah, itu ada yang seperti itu. Itu kita juga punya kewajiban dengan cara masing-masing. Juga kepada anak-anak kita, orang yang kita cintai juga, kita juga punya kewajiban untuk menjaga mereka supaya mereka selamat. Diajak sejak kecil misa, dibiasakan supaya dia sungguh-sungguh bisa menerima sabda itu. Dan juga dengan pekerjaan-pekerjaan kita juga harus berjaga-jaga. Misalnya Anda dipercaya menjadi manajer, menjadi pemimpin yang punya pengaruh. Jaga itu. Laksanakan kepercayaan itu, kewajiban itu untuk kesejahteraan bersama. Bukan untuk kepentingan sendiri. Itu mengenai kisi-kisi berjaga-jaga. Lalu apa wujudnya bagi mereka yang berjaga-jaga? Mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih kisi-kisi, mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Mereka tekun ya, mengerjakan, mempelajari sesuai kisi-kisi dengan baik, sehingga akhirnya dia mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik, karena dia sungguh-sungguh setia untuk mempelajari kisi-kisi itu. Lalu bagaimana dengan para murid Yesus, yaitu Anda dan saya, yang sudah menjalankan kisi-kisi dari Yesus dengan baik? Apa wujudnya? Kita akan menjadi orang yang terbaik yang dipilih Yesus jika kita melakukan kisi-kisi itu, yaitu berjaga-jaga itu, menjaga orang-orang yang kita cintai. Kita punya nilai baik, kita nanti akan dipilih. Sama seperti Tuhan Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia. Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Berarti kalau kita mengerjakan kisi-kisi itu, maka kita akan menjadi pilihannya. Kalau tidak mengerjakan kisi-kisi, mempelajari kisi-kisi itu mengenai akhir zaman, tanda-tanda zaman, yaitu nyicil supaya kita nanti menjadi orang yang dipilih Allah. Ya rajinlah berdoa, rajinlah ekaristi, ajaklah yang lain untuk ekaristi. Kisi-kisinya sederhana sebenarnya, tetapi itu menyangkut kehidupan selanjutnya, menyangkut akhir zaman. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita sudah berjaga-jaga dan siap dipilih? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Iya, selama ini apakah aku sudah berjaga-jaga? Apakah aku juga sudah menjaga orang-orang yang aku cintai? Atau malah aku apatis, aku masa bodoh? Wis jarno, babahno, gak misa yo wis, sakarepmu. Iman kita bukan iman seperti itu, tapi iman kita adalah iman yang punya inisiatif untuk ikut menjaga, mencintai sesama kita selain diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, kasihilah sesamamu, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa berani untuk berjaga-jaga dan siap sedia, sehingga akhirnya kita nanti menjadi orang pilihannya. Dan akhirnya ketika menjadi orang pilihannya, kita bisa bersatu dengan Kristus di kerajaan surga. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan.